Berlatar di tahun 1940, di tengah perang antara Jerman dan Inggris, Nazi Jerman berencana untuk menggoyahkan sistem perekonomian Inggris dengan cara memicu terjadinya inflasi. Lebih tepatnya dengan memalsukan mata uang Inggris berjumlah ratusan juta pounds yang diselundupkan ke Britania Raya lewat seorang mata-mata bernama John Becket. Jerman meyakini jika rencana ini akan mempermulus mereka untuk menaklukkan Inggris. Untuk menjalankan rencana tersebut, di tahun yang sama pihak Jerman mengirimkan armada udaranya di langit Inggris. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan serangan udara Blitz yang meluluh lantahkan kota industri, termasuk Birmingham. Yang tepat saat itu di sebuah pabrik senjata ringan, para buruh sedang merayakan ulang tahun salah satu temannya. Namun naas bagi mereka. Di sebuah tempat tinggallah seorang legenda gangster kota Birmingham, rajanya kaum Gypsy, yang tak lain adalah Thomas Shelby yang kini hidup mengasingkan diri. Waktunya dia habiskan untuk menulis buku setelah kematian anaknya bernama Ruby dan juga sang kakak bernama Arthur, di mana kematian mereka sekaligus pula menjadi sumber trauma bagi Tommy. Satu-satunya pelayan Tommy yang tersisa bernama Johnny mengabari bahwa serangan udara semalam telah memaksa kaum Gypsy untuk memasuki propertinya. Namun Tommy enggan menerima tamu asing untuk saat ini. Bahkan saat adik Tommy bernama Eda mengunjunginya, Tommy sama sekali tak mempersilakannya masuk di rumah pengasingannya ini. Kedatangan Eda adalah untuk mengabarkan soal anak Tommy bernama Duke Selby yang saat ini mewarisi Peaky Blinders. Eda berkata, jika kepemimpinan Duke jauh lebih buruk dari Tommy dan Arthur, sehingga sebagai anggota parlemen, Eda khawatir jika Duke yang masih muda akan salah langkah dalam mengambil keputusannya. Your gypsy son, less than you and Arthur ever were. 19 all over again. You've got to come back with me. Sebelum hal buruk terjadi pada Duke, Eda berharap jika Tommy bisa kembali untuk memperingatkan anaknya. Namun Tommy menolaknya begitu saja karena selepas kematian Arthur, Tommy lebih memilih mengasingkan diri jauh dari urusan dunia kriminal. Perkataan Eda terbukti, di mana saat itu Duke membawa sejumlah pasukan untuk mendatangi pabrik senjata yang luluh lantah akibat serangan udara malam tadi. Dia mengusir petugas polisi yang sedang mengolah TKP, bahkan memukuli siapa saja yang menghalangi rencananya tersebut. I don't care who the fuck. We're the volunteer special constables. That's who the fuck we are. By order of the Peaky Blinders. You Peaky Blinders. That's the last war than you can imagine. You don't scare me. Stay down. Don't fucking fight me. Told him. Grab all the stands, Brownings, some shiny pistol for me. Right. Seiring berjalannya waktu, Becket tiba di markas Peaky Blinders untuk menemui Duke sebagai pimpinannya, yang ternyata Becket berencana untuk memperalat geng ini sebagai jalur penyelundupan uang palsunya, di mana Becket mengiming-imingi Duke dengan keuntungan 20% dari total uang palsu yang akan diselundupkan via Liverpool. Dan tanpa pikir panjang, Duke menerima tawaran tersebut. Tak peduli jika kelak dia akan dicap sebagai pengkhianat negara. Tak peduli pula jika Liverpool sedang dijaga ketat oleh Arne Slot. Dan berkata juga jika pihak Jerman tak perlu berbicara dengan ayahnya yang telah melegenda, karena saat ini Duke-lah yang berkuasa. To introduce the money into the British economy, Peaky Blinders gets a 20%. Much prefer it if I was talking to your father. I'm in charge now. Kembali pada Tommy, di mana dia sedikit terkejut dengan kedatangan orang asing di rumahnya. Yang saat Tommy melihat sosoknya, sontak saja Tommy semakin terkejut dibuatnya karena sosok wanita ini sangat mirip dengan mendiang kekasihnya bernama Zelda, yang tak lain adalah ibu Duke, dan ternyata wanita bernama Kaulo ini adalah kembaran Zelda. Wanita dari kaum Gypsy ini bukanlah sembarang kaum Gypsy, diketahui jika Kaulo adalah ratu bagi kaum Gypsy saat ini. Seperti kaum Gypsy yang pandai meramal pada umumnya,
Kaulo bahkan kerap kali memanfaatkan kemampuannya dalam ritual pemanggilan arwah untuk mendapatkan sejumlah uang. Dan kedatangan Kaulo ternyata bernada sama dengan Eda untuk memperingatkan Tommy. Karena ramalannya berkata jika Duke kini berurusan dengan orang yang salah. All about your trouble, Mr. Shelby, and I don't think you're Give gonna... me your message. Your son is in trouble. I do not engage in that kind of work anymore. He's working with evil. Meski menolak untuk kembali ke medan pertempuran, namun Tommy meminta Johnny untuk menjamu Kalulo. Would you cook those 2 pigeons you shot today? Di tempat lain Eda menemui keponakannya yang terus saja membuat onar dan memintanya agar menghentikan semua kelakuan Duke sebelum Eda sendiri yang akan menangkapnya atau mungkin saja seseorang yang akan terlebih dahulu merenggut nyawanya. Namun Duke sama sekali tak mengindahkan peringatan bibinya ini. Arthur's dead. Me dad's. Well, me dad. And you're full of empty threats. Just like your dad, Duke. Selepas itu, Eda mendatangi kawan lama Tommy bernama Charlie dan berkata jika dia akan terpaksa menyeret Duke ke dalam penjara. Namun Charlie mengingatkan Eda bahwa semua akan percuma karena satu-satunya orang yang akan didengar oleh Duke adalah ayahnya. For your own welfare, Ada. There's only one man can stop Duke Shelby. Sang ayah sendiri saat ini sedang sibuk dengan tulisannya sambil sesekali bergelut dengan halusinasi akibat traumanya. Hingga suatu malam, Kaulo tiba-tiba muncul kembali di hadapan Tommy dengan membawa syal milik Ruby yang Tommy taruh di makam Arthur. Your brother's grave. Saat itu Kaulo berkata jika Zelda lah yang tengah berbicara saat ini. Dengan kata lain, Kaulo memanggil arwah Zelda masuk ke tubuhnya. Tommy dibuat terkejut saat wanita ini mengetahui betul apa yang Tommy alami selama ini. Lantas wanita tersebut membujuk Tommy untuk menolong Duke dan mengingatkan siapa sosok Thomas Shelby yang dulu. Di mana Zelda yang ada dalam tubuh Kaulo mengajak Tommy untuk mereka ulang adegan di masa lalu yang melahirkan Duke. Selepas itu, Tommy kembali dibuat terkejut tatkala Zelda berkata jika dia telah berbicara dengan arwah Arthur dan mengetahui jika Tommy ada di dekat Arthur tepat di jelang kematiannya. Tak seperti yang orang-orang tahu bahwa Arthur tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar hal tersebut memicu rasa trauma Tommy dan mengaku bahwa Tommy tak sengaja telah membunuh Arthur. Di lain pihak, Eda mendatangi tempat pengungsian dari korban terdampak peledakan pabrik senjata tempo hari, guna mencari orang yang bersaksi untuk memberatkan Duke. Namun benar apa kata Charlie, bahwa hanya Tommy lah satu-satunya orang yang mampu memberi pelajaran pada Duke, karena di tempat ini tak ada satu orang pun yang berani untuk membuka suara. Di malam yang sama, Duke sendiri kembali kedatangan Beckett yang membawa seorang pejabat kerajaan Inggris yang terlibat dalam penyebaran uang palsu ini. Namun kedatangan Virgil di tempat ini adalah sebuah ujian kesetiaan bagi Duke, di mana Beckett berkata jika dia telah membunuh wanita selingkuhan Virgil, gara-gara Virgil telah membocorkan semua rencana penyelundupan uang palsu ini pada selingkuhannya tersebut. Sehingga ujian kesetiaan bagi Duke yang dimaksud, apakah Duke bersedia untuk mengeksekusi Virgil sebagai hukuman atas semua kecerobohannya? Dan inilah jawaban dari Duke. No, give him another one. Give him another one. Melihat Duke yang tanpa ragu menghabisi Virgil, membuat Beckett semakin yakin jika Duke adalah pilihan yang tepat untuk menjalankan misi penyelundupan uang palsu ini. Di malam tersebut pula lah uang-uang palsu yang dibawa Beckett tiba di dermaga Liverpool. Di pagi harinya, Tommy terbangun dari tidurnya, di mana pada akhirnya Tommy memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya guna menemui putranya yang didampingi oleh Johnny. Sementara itu, di tempat lain Beckett kembali bertemu Duke, di mana Beckett berkata jika aksi Eda yang berniat untuk menjebloskan Duke ke penjara akan mengganggu rencana mereka, sehingga Beckett akan kembali menguji sejauh mana kesetiaan Duke dengan memerintahkan Duke untuk membunuh bibinya sendiri. Saat itu juga Duke mengintai Eda dari kejauhan, dia mengikuti pula kemanapun Eda pergi, hingga akhirnya Duke memasuki sebuah bilik telepon untuk menghabisinya. Namun pertarungan batin bergejolak di hati Duke yang tidak tega untuk menghabisi bibinya sendiri.
Hingga akhirnya Duke berlari mengejar Eda untuk memperingatkan jika nyawanya ada dalam bahaya. Namun semua sudah terlambat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Tommy meminta Johnny untuk menghentikan mobilnya. Karena saat itu Tommy melihat halusinasi sosok Eda berdiri di hadapannya. Dengan darah Gypsy yang mengalir dalam tubuhnya, sontak saja Tommy merasakan sebuah firasat bahwasanya mungkin sesuatu yang buruk telah terjadi pada adiknya itu. Lalu kemudian Tommy mendatangi lokasi pabrik dan langsung mendapatkan jawaban atas firasat buruknya. Saint Elizabeth Mortuary. Maka tanpa pikir panjang, Tommy menuju The Garrison alias markas Peaky Blinders saat itu juga untuk mencari anaknya. Tanpa basa-basi, Tommy menghentikan kemeriahan pesta di pub ini yang mengundang kemarahan seorang serdadu yang sedang mencari hiburan di tempat ini. Namun tepat saat itu, salah satu anak buah Duke tentunya tahu betul siapa sosok pria kalem yang tengah menggosok filter udu dengan bibirnya ini. Namun si serdadu tak tahu siapa dan tak peduli pula dengan nama tersebut. Sekalipun beberapa orang terlihat gemetar tatkala nama Tommy Shelby bergema di tempat ini. Dan sungguh bodohnya si serdadu ini karena berani-beraninya mengacungkan senjatanya di depan Tommy. Sementara Tommy dengan tenang melepas pin granat dan memasukkannya ke dalam pakaian serdadu ini. Music imposes. I'm looking for my son. Tak lama kemudian, Tommy meledakkan amarahnya tatkala melihat sosok anaknya ada di depan matanya. Duke sempat berkilah jika semua adalah salah sang ayah, karena sang ayahlah yang telah mewariskan semua dosanya pada Duke. Namun Duke bersumpah jika sebagai Gypsy sejati takkan mungkin baginya untuk sampai hati harus membunuh kerabatnya sendiri. Karena tak ada pilihan, pada akhirnya Duke mengatakan semuanya pada sang ayah. Setelah mengetahui siapa dalang atas kematian Eda, lalu Tommy menuju ke rumah sakit. Ia berdiri di hadapan jasad adiknya. Tommy mengungkapkan penyesalannya karena tak mendengar ucapan Eda tempo hari. Di momen ini pula, Tommy mengakui bahwa sebenarnya Tommy lah yang telah menghabisi Arthur dengan tangannya sendiri. Usut punya usut, saat itu Tommy tak tahan dengan Arthur yang semakin sulit dikendalikan dan terus saja menimbulkan permasalahan. Hingga akhirnya amarah yang menguasai Tommy menuntun dirinya untuk menghabisi Arthur. Kejadian itulah yang menjadi sumber rasa bersalahnya sampai saat ini. Lalu Tommy menghampiri Johnny yang menunggu di depan sana dan memerintahkannya agar membawa senjata curian Duke ke tempat Charlie, karena sesaat lagi mereka akan kembali berperang. Dan Tommy meyakini pula jika Beckett akan menuju rumah sakit ini guna menghabisi Tommy yang berpotensi mengacaukan upaya penaklukan Inggris. Dan benar saja dugaan Tommy, karena saat itu Beckett datang berbekal dengan senapan di tangannya. Namun, Tommy sudah menunggu kedatangannya, sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Sekalipun dengan senjata yang lebih unggul, tak lantas membuat Beckett berada di atas angin, yang justru dia sendirilah yang melarikan diri. Sementara Tommy dengan tenang menunggangi seekor kuda keluar dari tempat ini, di mana orang-orang menyambut kehadiran kembalinya sang legenda kota ini. Di lain pihak, Duke yang sedang menyesali kematian bibinya didatangi oleh Kaulo, di mana wanita ini berkata jika momen ini adalah momen yang pas untuk membuktikan bahwa Duke lah orang yang pantas sebagai pewaris Raja Gypsy dan memerintah bersamanya. Kaulo membekali Duke sebuah peluru untuk menghabisi ayahnya sendiri. Ia juga meminta agar Duke berpura-pura ikut serta dalam rencana sang ayah. Melihat sang ayah melintas di hadapannya, lantas Duke melempar koin untuk menentukan keputusan mana yang akan diambilnya. Tetap setia pada keluarganya atau justru mengkhianatinya. Selepas itu Tommy memakamkan jasad adiknya dengan tradisi Gypsy di hadapan rekan-rekannya yang sudah bertekad untuk ikut serta dalam perang yang melibatkan Tommy. Namun entah apa yang ada di pikiran Duke,
karena di malam itu dia justru malah menghubungi Beckett dan berkata jika sang ayah kini tengah mengincar nyawa Beckett. Bahkan Duke meminta kembali uang palsu yang pernah ditawarkan padanya. Di malam yang sama, Tommy menemui ketua serikat buruh Liverpool bernama Steak yang berhasil melacak di mana keberadaan Beckett saat ini. Yang lantas Tommy memperkenalkan Duke pada Steak dan berkata jika anaknya ini adalah pewaris takhta yang sangat bisa dipercaya. Berkumpullah mereka, di mana Tommy dan Steak menjelaskan semua rencananya. Tommy berencana untuk memasuki sebuah terowongan yang akan menjadi jalan pintas ke tempat persembunyian Beckett. Sementara pasukan lainnya akan mengalihkan perhatian tentara Nazi yang berjaga sekaligus pula menghadapi mereka. Maka di pagi harinya mereka menuju lokasi yang dimaksud, di mana di tengah perjalanannya Tommy sempat melanjutkan tulisannya. Tommy berkata bahwa sesungguhnya Tommy tahu jika Duke hendak membunuhnya. Namun Tommy sengaja membiarkan semua terjadi apa adanya untuk menguji sederas apa kesetiaan darah Gipsy mengalir dalam tubuh anaknya itu. Sebelum pergi, Tommy meminta Kaulo untuk meramal garis tangannya. Di sana Tommy juga mengungkapkan bahwa dia tahu niat terselubung Kaulo. Namun meskipun demikian, Tommy membiarkan Kaulo tetap hidup. What's going to happen to me tonight? So, And since he first come to my land, and yet behold. Selepas itu, Tommy mulai memasuki terowongan yang dimaksud. Sementara pasukan lainnya bergerak dengan perahunya. Tak jauh dari sana, sayup-sayup terdengar iringan seruan yang berkata Never Walk Alone sebagai pertanda dermaga Liverpool sudah ada di depan mata. Sementara Duke diam-diam bertemu dengan Beckett, membocorkan rencana serangan dadakan yang akan dilakukan oleh pasukan ayahnya di tengah gempuran serangan udara Jerman di kawasan industri Liverpool. Di dalam terowongan, Tommy tiba-tiba saja menghentikan langkah kakinya karena rasa trauma terus saja menghantuinya, yang tepat saat itu sebuah serangan udara tanpa diduga memicu runtuhnya terowongan ini. Namun untungnya reruntuhan tersebut tak menimbun tubuh Tommy. Sebisa mungkin Tommy melanjutkan perjalanannya sekalipun harus terlambat dari waktu yang telah direncanakan. Sementara di luar sana, pasukan Nazi mulai menyerang rekan-rekan Tommy. Namun mereka tak mengetahui jika rencana dadakan yang sebenarnya adalah sebuah bom dengan daya ledak tinggi. Yang rupa-rupanya Duke dengan sengaja memalsukan informasinya, karena sekalipun koin hasil lemparannya berkata untuk mengkhianati sang ayah, namun Duke tetap teguh pada hati nuraninya. Ledakan tersebut bertepatan pula dengan Tommy yang keluar dari terowongan, sementara di luar sana pasukan Peaky Blinders melancarkan serangan yang sebenarnya. Di tengah kekacauan, bertemulah Tommy dengan Duke yang rupa-rupanya, rencana Tommy sebenarnya adalah untuk menghancurkan uang palsu Nazi Jerman guna melindungi negaranya. Maka saat keluar dari ruangannya, sungguh terkejut Beckett melihat uang palsunya sudah hangus seperti ini, yang lantas dia melarikan diri dengan mobilnya. Namun Tommy memasang badan mencegah pelarian Beckett. Dari kejadian ini, 2 butir peluru bersarang di tubuh Tommy, sementara Tommy menembak Beckett tepat di kepalanya. Setelah semua berakhir, Duke memeluk sang ayah yang mencoba untuk bunuh diri. Namun sang ayah berkata lain, di mana Tommy sudah siap mati dalam aksinya ini. Karena baginya kematianlah satu-satunya yang akan mendamaikannya. Lantas Tommy meminta agar Duke memasang peluru pemberian Kaulo dan menembaknya saat itu juga sebagai permohonan terakhirnya. Pada akhirnya Duke diakui untuk melanjutkan legasi ayahnya sebagai Raja Gipsy. Dan akhir hayat sang legenda Peaky Blinders ditutup dengan pemakaman Tommy yang dilakukan dengan tradisi kaum Gipsy. Hal itu sesuai dengan wasiat Tommy, di mana jika kaum Gipsy meyakini bahwa selepas kepergiannya, Tommy akan berkumpul kembali dengan orang-orang tercintanya dimanapun mereka berada. Dan film pun berakhir.